Bagi orang lain, dia adalah orang baik, ramah, dan berempati. Setelah percaya kepada Tuhan, saudara-saudarinya memuji dia karena ramah dan seorang pemimpin yang baik. Jadi kenapa dia menggambarkan dirinya bukan orang baik? Apa yang dia pahami dari pengalamannya? Serta bagaimana dia berubah setelah itu? Sejak kecil orang tuaku mengajariku untuk ramah kepada orang, menjadi orang yang mudah didekati dan berempati. Jika orang di sekitarku punya kekurangan, tak bisa langsung kusingkap karena memikirkan martabatnya. Karena didikan ini, aku tak pernah punya konflik atau perselisihan. Orang di sekitarku pikir aku orang baik dan ingin berteman denganku. Aku juga berpikir ini sangat bagus. Setelah percaya Tuhan, aku juga memperlakukan saudara-saudariku seperti ini. Apalagi setelah menjadi pemimpin gereja, kupikir aku harus ramah dan jangan mudah menyalahkan orang lain. Dengan begitu, hubungan baik kami takkan rusak. Mereka juga ingin berteman denganku, memujiku sebagai pemimpin yang ramah dan baik. Lalu aku tahu, seorang pemimpin kelompok saudari Joan melakukan tugas tanpa beban. Aku sering mengingatkannya, kau ketua kelompok harus paham keadaan saudara-saudarimu dan menindaklanjuti pekerjaan dalam tim. Namun, dia tetap tak melakukannya. Jadi aku ingatkan dia lagi dan bertanya alasannya. Dia bilang hanya punya 1 jam waktu luang, tapi memakainya untuk Facebook dan menonton. Jadi dia tak menindaklanjuti apapun. Jadi dia hanya bekerja seenaknya. Iya. Benar. Aku marah mendengarnya dan berpikir, kau malas dan tak memikul beban. Saat saudara-saudari absen pertemuan, kau tak berpikir untuk mendukung mereka. Aku ingin menangani dia karena tak bertanggung jawab. Tapi jika ku tangani dia mungkin menjauhkan diri dan bilang aku bukan pemimpin yang baik. Aku tak ingin merusak keharmonisan kami. Jadi alih-alih menangani dia, aku menyemangatinya. Aku bilang, kau bisa memakai waktu luang ini untuk memahami keadaan saudara-saudarimu. Jadi kau bisa melakukan tugas dengan baik. Oh, bagaimana kinerjanya setelah itu? Beberapa hari masih baik, tapi setelahnya sama saja. Cara kerjanya yang asal menyebabkan makin banyak petobat baru tak rutin ke pertemuan dan beberapa bahkan tak datang. Itu serius. Aku sangat marah. Ketua kelompok ini tak bertanggung jawab. Aku sangat ingin menanganinya. Tapi terpikir jika aku seperti itu, dia akan menjauh. Aku diam, lalu menyirami dan mendukung petobat baru ini sendiri. Kau melihat masalah Joan, tapi tak memberitahu. Dan dia tak menyadarinya, jadi dia tidak akan berubah. Iya. Benar. Setelah bicara dengan petobat baru, aku mengetahui mereka tak datang ke pertemuan karena banyak kesulitan yang tak terselesaikan. Tapi Joan bilang mereka tak membalas pesan. Melihat sikap Joan terhadap tugasnya, aku ingin menanganinya. Aku ingin memberitahu dia konsekuensi serius dari kelalaiannya. Namun, aku juga ingin menjadi pemimpin baik yang ramah dan mudah didekati. Jadi aku berubah pikiran. Lalu aku menyemangatinya. Jadi dia tak pernah berubah. Pada suatu pertemuan, Joan mengeluh. Aku sudah lama di kelompok ini. Kenapa tak dipromosikan ke posisi lebih tinggi? Setelah mendengar perkataan Joan, kupikir, kau sangat malas, bekerja asal dan tak bertanggung jawab. Bagaimana kau bisa dipromosikan? Lalu, apa kau menunjukkan masalahnya kali ini? Tidak. Meski marah, aku menghiburnya dengan berkata, tugas apapun yang kita lakukan semua sudah diatur Tuhan yang berdaulat. Meski tugas kita berbeda, kita menyirami petobat baru dan mengalami pekerjaan Tuhan. Kupikir ini akan membuatnya merasa aku mengerti dan peduli kepadanya, bahwa aku pemimpin yang baik. Jadi, meski melihat masalah orang lain, aku tak pernah menyingkap atau menanganinya, malah berkata manis untuk menghibur dan menyemangati. Kupikir ini bisa menjaga citra supelku di hati semua orang.
Kemudian, diaken penginjilan Edna dan Anne, pemimpin kelompok tak akur. Edna memberitahuku dengan marah. Anne terlalu malas. Aku menanyakan keadaan anggota kelompoknya dan responsnya sangat lambat. Jika aku tak tahu keadaan mereka, dia tak melakukan tugasnya dengan baik. Aku tahu Edna punya watak congkak. Ada tuntutan dan perintah dalam nada bicaranya yang membuat orang sulit menerima. Anne juga memikirkan harga diri. Mungkin Anne tidak membalas karena tidak bisa terima nada suara Edna. Aku ingin mengingatkan Edna. Aku tak ingin dia merasa aku tak memahaminya. Jadi ku beritahu dia dengan baik. Mungkin Anne sedang sibuk dan tak melihat pesanmu. Setelah itu aku mendatangi Anne. Lalu Anne berkata dengan sedih, Edna terlalu congkak. Dia menuntut cara kerjaku, jadi aku tak ingin membalas pesannya. Melihat dia tak menerima saran orang lain, aku ingin mengingatkannya. Tapi khawatir dia tak menerimanya dan bisa menghancurkan keharmonisan kami. Jadi ku bilang, mungkin kau salah paham terhadapnya. Dia hanya ingin kau bertugas dengan baik. Aku hanya memberi mereka penghiburan dan nasihat, tak menunjukkan masalah mereka. Ya, cara seperti itu tak akan menyelesaikan masalah. Iya. Benar. Tak satu pun dari mereka memahami diri sendiri. Edna tetap belum bisa menindaklanjuti pekerjaan Anne. Anne merasa disakiti dan merasa tak bisa lagi melakukan tugas ini. Aku sadar belum jadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang membuat mereka tak menyadari masalah mereka. Akulah yang menyebabkan ini. Aku berdoa kepada Tuhan agar aku bisa mengenal diriku. Dalam firman Tuhan ku baca, menerapkan kebenaran bukanlah dengan perkataan kosong dan slogan. Apapun yang mungkin orang hadapi dalam hidup ini, selama itu melibatkan prinsip berperilaku, sudut pandang mengenai peristiwa, atau soal pelaksanaan tugas mereka dihadapkan dengan pilihan, dan mereka harus mencari kebenaran, mencari dasar dan prinsip di dalam firman Tuhan, dan mencari jalan penerapannya. Yang mampu menerapkan seperti ini adalah orang yang mengejar kebenaran. Sesulit apapun mengejar kebenaran seperti ini adalah menempuh jalan Petrus dan jalan mengejar kebenaran. Sebagai contoh, prinsip apakah yang harus orang ikuti ketika berinteraksi dengan orang lain? Sebelumnya engkau menganggap bahwa engkau tidak boleh menyinggung siapapun, tapi menjaga perdamaian dan menghindari siapapun dipermalukan demi keharmonisan di masa mendatang. Jika engkau dibatasi oleh sudut pandang ini saat engkau melihat kesalahan atau pelanggaran terhadap prinsip, engkau pasti lebih memilih sabar daripada membicarakannya. Dibatasi sudut pandang ini, kau tidak ingin menyinggung siapapun. Dengan siapapun engkau berhubungan karena terhalang oleh pemikiran tentang reputasi, emosi, atau perasaan yang telah tumbuh, engkau akan selalu mengatakan hal yang baik untuk menyenangkan hati mereka. Mengenai hal yang kau anggap tidak memuaskan, engkau juga membiarkannya. Engkau hanya diam-diam kesal, melontarkan kritikan, tapi tak berkata apapun yang menegur mereka dan tetap mempertahankan hubungan. Apa pendapatmu tentang perilaku itu? Itu perilaku orang yang selalu setuju. Ini sangat licik. Itu melanggar prinsip berperilaku. Jadi, bukankah bertindak seperti itu hina? Orang yang bertindak seperti ini bukanlah orang baik ataupun mulia. Sebanyak apapun penderitaan dan harga yang telah kau bayar, jika engkau berperilaku tanpa prinsip, engkau telah gagal dan tidak akan mendapat perkenanan di hadapan Tuhan ataupun diingat olehnya ataupun menyenangkan Dia. Amin. Amin. Setelah merenungkan firman Tuhan, aku mengerti. Menerapkan kebenaran adalah bertindak menurut prinsip kebenaran dan tak takut menyinggung orang. Namun, saat bergaul dengan saudara-saudariku, aku hanya fokus pada menjaga citra dan statusku, serta keharmonisan dengan orang lain. Aku juga ingin menjadi orang yang mudah didekati dan berempati, agar dipuji saudara-saudari. Tapi aku lalai menerapkan kebenaran.
Saat melihat Joan melakukan tugas tanpa memikul beban, malas dan licik, aku ingin menangani dia karena tak bertanggung jawab. Tapi demi menjaga hubungan baik dengannya, agar menunjukkan orang aku pemimpin yang baik dan supel, aku tak menyingkap masalahnya. Akibatnya, karena tak bertanggung jawab, beberapa petobat baru tak bisa menyelesaikan masalah, lalu tak ikut pertemuan. Lalu Edna dan Anne, kulihat mereka tak bisa harmonis bekerja sama dan tak mengenal diri sendiri. Tapi bukannya menunjukkan masalah atau membantu mengenal diri, responsku tak jelas. Berusaha meredakan konflik mereka dengan memberi penghiburan dan nasihat. Alhasil, Edna masih belum bisa menindaklanjuti. Lalu Anne tak melakukan tugas dengan baik dan ingin orang lain menggantikannya. Kulihat demi menjaga citraku sebagai pemimpin andal yang ramah dan mudah didekati, aku tak melindungi kepentingan gereja. Aku lebih suka pekerjaan tertunda demi menjaga hubungan dengan orang. Aku sangat egoistis dan hina. Aku penyenang orang dan orang yang curang. Sikap dan perilakuku sepenuhnya didasarkan pada watak rusak. Aku tak menerapkan kebenaran. Meski orang-orang memujiku, aku takkan pernah dipuji oleh Tuhan. Selain itu, aku tak menunjukkan masalah saudara-saudariku, tak bersekutu tentang kebenaran. Sehingga mereka tak mengenali watak rusak atau bekerja dengan baik yang memengaruhi pekerjaan Injil. Setelah menyadari ini, aku sadar aku bukan orang baik. Karena tak membantu saudara-saudariku untuk tumbuh dalam jalan masuk kehidupan. Aku justru membuat diriku dibela, dipuji dan dihormati, yang membuat Tuhan jijik. Ya, sebenarnya kadang aku pun begitu. Aku menjaga citraku dan diam saat melihat masalah orang lain. Memikirkannya sekarang itu merugikan saudara-saudariku dan pekerjaan gereja. Benar. Saat menyadari ini, aku sangat sedih. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, memohon Dia membimbingku untuk memperbaiki watak rusakku. Lalu ada saudari mengirimiku firman Tuhan saat tahu keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, esensi di balik perilaku baik, seperti mudah bergaul dan ramah, dapat digambarkan dengan satu kata, kepura-puraan. Perilaku baik seperti itu tidak lahir dari firman Tuhan, juga bukan hasil dari menerapkan kebenaran atau bertindak sesuai dengan prinsip. Dihasilkan dari apakah perilaku baik ini? Ini berasal dari motif dan rencana licik manusia, dari sikap mereka yang berpura-pura, menipu dan licik. Ketika orang berpegang teguh pada perilaku baik ini, tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika tidak, mereka tidak akan pernah menyusahkan dirinya dengan cara seperti ini dan hidup bertentangan dengan keinginan mereka sendiri. Apa artinya hidup bertentangan dengan keinginan mereka sendiri? Itu artinya natur mereka yang sebenarnya tidaklah sebaik, sejujur, selembut, seluhur, dan sebajik yang orang bayangkan. Mereka tidak hidup sesuai dengan hati nurani dan akal mereka. Sebaliknya, mereka hidup untuk mencapai tujuan atau tuntutan tertentu. Natur mereka yang sebenarnya kacau dan bodoh. Tanpa adanya hukum dan perintah yang Tuhan karuniakan, orang tidak akan tahu apa artinya dosa. Bukankah manusia dahulu seperti ini? Hanya setelah Tuhan mengeluarkan hukum dan perintah, barulah orang memiliki sedikit pemahaman tentang dosa. Namun, mereka tetap tidak memahami apa yang salah dan apa yang benar, atau apa yang positif dan apa yang negatif. Dan jika mereka tidak memahami hal-hal ini, bisakah mereka tahu apa prinsip yang tepat untuk berbicara dan bertindak? Bisakah mereka tahu cara bertindak seperti apa, perilaku baik seperti apa,
yang seharusnya ditemukan dalam diri manusia yang normal? Bisakah mereka tahu apa yang mampu menghasilkan perilaku yang benar-benar baik? Cara seperti apa yang harus mereka ikuti agar hidup dalam keserupaan dengan manusia? Mereka tidak bisa, karena natur iblis dalam diri manusia, karena naluri mereka hanya bisa berpura-pura dan menyamarkan diri untuk hidup terhormat dan bermartabat. Dan inilah yang memunculkan perilaku yang menipu, seperti bersikap sopan dan bijaksana, santun, berbakti, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, bersikap ramah dan mudah bergaul. Demikianlah munculnya tipu muslihat dan cara-cara yang menipu ini. Dan begitu itu muncul, orang pun memilih untuk berpegang teguh pada satu atau dua dari cara-cara yang menipu ini. Ada yang memilih bersikap ramah dan mudah bergaul, ada yang memilih bersikap sopan, bijaksana dan santun, ada yang memilih sikap yang berbakti, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, ada yang memilih semua sikap ini. Namun, aku mendefinisikan orang-orang yang berperilaku baik seperti itu dengan satu istilah. Istilah apa itu? Batu halus. Apa yang dimaksud dengan batu halus? Itu adalah batu berpermukaan halus di tepian sungai yang permukaan kasarnya telah digosok dan dipoles oleh air mengalir selama bertahun-tahun. Meskipun jika diinjak batu-batu itu tidak terasa menyakitkan, tetapi jika tidak berhati-hati, orang bisa terpeleset ketika menginjaknya. Permukaan dan bentuk batu-batu ini sangat indah, tetapi begitu engkau membawanya ke rumah, batu-batu itu sama sekali tidak berguna. Engkau merasa sayang membuangnya, tetapi menyimpannya juga tidak ada gunanya. Inilah yang dimaksud dengan batu halus. Bagiku, orang yang memiliki perilaku yang tampak baik ini adalah orang yang suam-suam kuku. Mereka berpura-pura baik di luarnya, tetapi sama sekali tidak menerima kebenaran. Mereka mengatakan hal-hal yang terdengar menyenangkan, tetapi tidak melakukan hal nyata apapun. Mereka itulah batu-batu yang halus itu. Amin. Amin. Esensi perbuatan baik seperti mudah didekati dan ramah adalah licik dan menyamar. Artinya mengemas diri untuk ciptakan ilusi. Iya. Tanpa petunjuk Tuhan, kita tidak akan bisa membedakannya. Iya. Sebelumnya aku selalu merasa orang yang mudah didekati dan ramah adalah orang yang baik. Aku tak pernah berpikir di balik perbuatan baik itu terdapat watak rusak yang jahat dengan niat pribadi. Aku ingin menjadi orang yang mudah didekati dan ramah sejak kecil. Teman-teman, saudara-saudariku memujiku karena perhatian dan ramah. Tapi jauh di lubuk hatiku, semua yang kulakukan adalah agar orang menghormati dan memujiku. Aku memakai tampilan mudah didekati dan ramah untuk mengelabui dan menipu saudara-saudariku. Kulihat Tuhan mencirikan orang dengan perilaku baik seperti ini sebagai batu halus. Batu ini terlihat bagus di luar, tak sakit jika terinjak, tapi sangat mudah membuat terpleset dan jatuh. Enak dilihat, tapi tak punya kegunaan nyata. Aku sadar, itulah aku. Seseorang yang tampak mudah didekati dan ramah, tapi tak menawarkan bantuan nyata untuk saudara-saudariku. Hatiku penuh tipu daya dan kelicikan. Aku baik kepada semua orang dan tak menyinggung siapapun. Aku hanya batu halus, penyenang orang yang bermain aman dan munafik. Seperti yang diungkapkan firman Tuhan, mereka yang tidak memihak siapapun adalah yang paling licik. Mereka tidak menyinggung siapapun, penyenang orang, bisa menyesuaikan diri, dan tak bisa dipahami. Mereka adalah setan-setan hidup. Dulu kupikir Tuhan dan orang lain menyukai orang yang mudah didekati.
Tapi kini aku tahu, tindakanku tak sejalan dengan prinsip kebenaran dan firman Tuhan. Aku hanya menunjukkan watak curang. Orang seperti itu tak punya martabat atau karakter dan dibenci Tuhan. Aku tahu, jika tak bertobat dan berubah, suatu hari aku akan disingkap dan disingkirkan oleh Tuhan. Aku tak ingin menjadi orang seperti itu. Jadi aku berdoa kepada Tuhan dan bertobat. Memohon Tuhan membantuku mengubah watak, memberiku kekuatan untuk menerapkan kebenaran, tulus terhadap Tuhan dan saudara-saudariku. Suatu hari, seorang saudari mengirimiku 2 kutipan firman Tuhan. Standar apa yang digunakan untuk menilai perbuatan seseorang itu baik atau buruk? Itu tergantung pada apakah dalam pemikiran, ungkapan, dan tindakan mereka punya kesaksian dalam hal menerapkan kebenaran dan hidup dalam kenyataan kebenaran atau tidak. Jika engkau tak punya kenyataan ini atau tak hidup di dalamnya, maka engkau adalah pelaku kejahatan. Tanggung jawab pemimpin dan pekerja. Pertama, memimpin orang untuk makan, minum, dan memahami firman Tuhan untuk masuk ke dalam kenyataan firman Tuhan. Kedua, memahami keadaan setiap jenis orang dan menyelesaikan kesulitan yang berkaitan dengan jalan masuk kehidupan yang mereka hadapi dalam hidup mereka. Ketiga, mempersekutukan prinsip kebenaran agar dapat melaksanakan setiap tugas dengan baik. Keempat, tetap mengikuti situasi para pengawas dan mereka yang melakukan pekerjaan penting dan segera menyesuaikan atau mengganti mereka untuk mencegah atau mengurangi kerugian karena menggunakan orang yang salah dan menjamin efisiensi serta kelancaran kemajuan pekerjaan. Kelima, terus mendapatkan pemahaman terkini tentang setiap status dan kemajuan proyek dan mampu dengan segera menyelesaikan masalah, mengoreksi penyimpangan, dan memperbaiki kelalaian dalam pekerjaan, sehingga itu akan berkembang dengan lancar. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku mengerti. Standar Tuhan untuk menilai kemanusiaan kita bukan jumlah perbuatan baik atau seberapa dihormatinya kita. Sebaliknya, apa kita bisa menaati Tuhan, serta apakah pikiran dan perbuatan kita mencerminkan penerapan kebenaran. Hanya orang seperti ini yang punya kemanusiaan baik. Iya. Aku lihat Joan bekerja sekenanya dalam tugas dan tak bertanggung jawab. Lalu Edna dan Anne hidup dalam watak rusak dan saling mengabaikan. Semua hal ini berdampak pada pekerjaan gereja. Sebagai pemimpin, aku seharusnya bersekutu, mengungkap dan menganalisis natur perilakunya. Tapi, aku bicara manis dan coba menjadi juru damai. Bahkan saat melihat pekerjaan gereja terdampak, aku harus menjaga citra baikku. Aku bukan saja tak punya kesaksian menerapkan kebenaran, tapi juga gagal bertanggung jawab sebagai pemimpin gereja dan tak membantu jalan masuk kehidupan saudara-saudariku. Dahulu kupikir, jika bisa hidup harmonis dengan saudara-saudariku, membuat mereka merasa aku mudah didekati dan ramah, aku adalah pemimpin yang baik. Memikirkannya sekarang, pemahaman ini keliru. Benar. Pemimpin yang baik bisa mempersekutukan kebenaran untuk memecahkan masalah, bertindak sesuai prinsip, dan bertanggung jawab atas kehidupan saudara-saudari. Iya. Menghadapi masalah saudara-saudariku, bukannya menunjukkan ini dan membantunya masuk ke kenyataan kebenaran, aku bermuslihat untuk melindungi citraku, menghibur dan menyemangati mereka, tak memecahkan masalah. Aku hanya membodohi dan menipu saudara-saudariku. Aku sadar pemahaman lamaku tentang pemimpin yang baik itu keliru dan tak sesuai dengan tuntutan Tuhan. Semua tindakanku harus didasarkan pada prinsip firman Tuhan. Jika tak menerapkan kebenaran, aku menempuh jalan menentang Tuhan. Benar. Tuhan menginginkan orang yang bisa bicara dan bertindak sesuai firman dan tuntutan Tuhan. Bukannya yang mengikuti nilai budaya tradisional, mengejar pujian, tak bertindak jujur, dan tak menerapkan kebenaran. Memikirkan ini, aku sadar harus mengubah caraku berhubungan dengan orang lain. Sebagai pemimpin,
Tak bisa kulakukan tugas berdasarkan keinginanku. Aku harus bertindak sesuai kehendak Tuhan dan membantu saudara-saudariku menyelesaikan kesulitan agar bisa bertugas sesuai dengan kebenaran dan prinsip. Inilah tanggung jawabku. Iya. Dalam firman Tuhan, kutemukan jalan penerapan. Jadi, aku berdoa kepada Tuhan, memohon Dia membimbingku menerapkan kebenaran untuk memperbaiki kerusakanku. Lalu, aku membaca firman Tuhan. Boleh ku baca? Tentu. Yang ini. Baiklah. Yang paling harus berusaha untuk dicapai manusia adalah menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan kebenaran sebagai kriteria. Hanya dengan begitu mereka dapat hidup dalam terang dan hidup dalam citra manusia normal. Jika engkau ingin hidup dalam terang, engkau harus bertindak sesuai kebenaran. Jika engkau ingin menjadi jujur, engkau harus berbicara dan bertindak dengan jujur. Jika kau berprinsip kebenaran, kau punya dasar berperilaku. Begitu orang kehilangan prinsip kebenaran dan hanya berfokus pada perilaku yang baik, ini pasti akan menimbulkan kepalsuan dan kepura-puraan. Kehilangan prinsip, meski orang berperilaku dengan baik, mereka adalah orang munafik. Mereka bisa mengelabui sementara waktu, tapi tak akan pernah dapat dipercaya. Hanya jika orang bertindak dan berperilaku sesuai dengan firman Tuhan, barulah mereka memiliki dasar yang benar. Jika mereka tak berperilaku sesuai firman Tuhan dan hanya berpura-pura berperilaku baik, dapatkah mereka menjadi orang yang baik? Sama sekali tidak. Perilaku yang baik tidak dapat mengubah esensi orang. Hanya kebenaran dan firman Tuhanlah yang dapat mengubah watak, pemikiran, dan pendapat orang dan menjadi hidup mereka. Terkadang, sangat penting untuk menunjukkan dan mengkritik kekurangan, kelemahan, dan kesalahan orang lain secara langsung. Ini sangat bermanfaat bagi orang-orang. Ini adalah bantuan yang nyata bagi mereka. Dan ini membangun mereka, bukan? Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan jalan perubahan watak, yaitu bertindak sesuai firman Tuhan, memakai kebenaran sebagai kriteria. Tak menyamarkan diri dengan perbuatan baik lahiriah, menerapkan kebenaran menjadi orang jujur. Saat melihat hal yang bertentangan dengan prinsip kebenaran, atau saat melihat orang melakukan tugas dari watak rusak, aku harus bisa jujur, memperlakukan mereka sesuai prinsip, dan bersekutu menunjukkan masalah atau menangani mereka sesuai kebutuhan. Hanya dengan ini, saudara-saudari bisa menyadari penyimpangan saat menjalankan tugas dan memperbaiki secepatnya. Ini sangat membantu saudara-saudariku. Hubungan kami dibangun berdasarkan firman Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan hubungan normal di antara manusia. Ya, benar. Setelah mengerti cara menerapkan kebenaran, aku berkata, jangan takut menunjukkan kesalahan orang lain, dan jangan selalu bicara manis. Tuhan membenci orang yang berpura-pura dan menipu. Perkataan dan tindakanku harus sesuai dengan firman Tuhan dan prinsip kebenaran. Lalu, saat melihat Joan menjadi malas lagi, aku ingin menunjukkan itu kepadanya. Tapi saat harus menerapkan, rasanya sangat sulit. Aku masih khawatir kehilangan citra baikku di hatinya. Aku teringat firman Tuhan yang kubaca, dan sadar aku masih mengandalkan gagasan mudah didekati dan ramah dalam berperilaku dan bertindak. Aku berdoa memohon Tuhan membimbingku menerapkan kebenaran. Lalu, aku mendatangi Joan dan berkata, "Saudari, aku tak tahu apa kau sadar, tapi karena kau tak serius dan tak bertanggung jawab, banyak petobat baru tak datang lagi ke pertemuan. Bertugas seperti itu menghambat dalam menyiram petobat baru." Setelah menunjukkan masalahnya, aku juga berbagi pengalaman dengannya. Lalu bagaimana reaksi Joan? Kupikir dia akan marah dan mengabaikanku, tapi yang terjadi membuatku terkejut. Dia tidak marah, tapi merenungkan diri dan berkata, ini kekuranganku yang harus kuubah. Syukur kepada Tuhan. Lalu, saudari Joan mulai menjalankan tugas dengan serius.
dan petobat baru yang dia sirami lebih teratur ke pertemuan. Hubungan kami tidak rusak karena bimbingan dan bantuanku. Justru malah membaik. Lalu saat kulihat kerusakannya lagi, aku langsung menunjukkannya. Dia bisa menerima itu dan mengenal dirinya. Kini sikapnya terhadap tugas telah banyak berubah. Lalu dia dipromosikan menjadi pemimpin gereja. Bagus sekali. Itu hebat. Aku juga menunjukkan masalah Etna dan Anne tersebut. Etna menyadari kecongkakannya dan bilang harus mengubah cara bicaranya kepada orang lain. Lalu Anne mengenali watak rusaknya dan dia bilang bersedia berubah. Ini membuatku sangat senang. Syukur kepada Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah orang. Iya. Iya. Mengalami semua ini aku berpikir, orang yang baik bukanlah orang yang terlihat berperilaku baik dari luar. Tapi orang yang bertindak berdasarkan firman Tuhan, menerapkan kebenaran dan menjadi orang jujur. Ini adalah orang yang Tuhan kasihi. Benar. Saat melihat masalah pada orang lain, aku harus cepat bersekutu dan membantu mereka. Lalu jika perlu, menyingkap dan menanganinya. Melalui cara ini mereka bisa menyadari kerusakan dan kekurangan. Bisa mencari kebenaran dan bertugas sesuai prinsip. Ini cara terbaik membantu mereka. Iya, amin. Kini, aku tak lagi takut menunjukkan masalah saudara-saudariku. Apapun yang mereka pikirkan, aku ingin menjadi orang yang jujur, berpegang teguh pada prinsip melindungi pekerjaan gereja. Syukur kepada Tuhan.